Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk kamu yang ingin memulai bisnis atau mengembangkan produk, yaitu cara membuat value proposition yang compelling. Kalau kamu pernah bingung kenapa produk kamu kurang diminati, mungkin ini jawabannya. Yuk, langsung aja. Jadi, apa sih value proposition itu? Singkatnya, value proposition adalah janji nilai yang kamu tawarkan ke pelanggan. Ini menjawab pertanyaan, kenapa orang harus pilih produk atau jasa kamu, bukan yang lain. Contohnya, kalau kamu lihat Tokopedia, value proposition mereka adalah belanja mudah dari mana saja. Kalau Canva, mereka menawarkan desain grafis mudah untuk semua orang. Bahkan yang nggak punya pengalaman desain sekalipun, intinya value proposition adalah alasan kuat bagi pelanggan untuk memilih produk kamu. Kenapa ini penting banget? Karena produk yang bagus saja nggak cukup kalau kamu nggak bisa menjelaskan kenapa produk itu penting buat pelanggan. Value proposition yang kuat bikin pelanggan paham manfaat produk kamu, bikin mereka tertarik dan akhirnya beli. Selain itu, ini juga bikin kamu beda dari pesaing dan membantu kamu fokus dengan strategi bisnis yang tepat. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Gimana sih cara membuat value proposition yang benar-benar menarik dan efektif? Ada 4 langkah utama yang harus kamu lakukan. Langkah 1, kenali target pelanggan kamu secara detail. Kamu harus tahu siapa sebenarnya yang akan membeli produk atau jasa kamu. Bukan cuma semua orang, tapi lebih spesifik. Misalnya, kamu jual pakaian olahraga. Apakah targetmu atlet profesional, anak muda yang suka gym, atau ibu-ibu yang ingin tetap aktif? Selain demografi, umur, gender, lokasi, kamu juga perlu paham kebutuhan, masalah, dan kebiasaan mereka. Apa yang jadi kesulitan utama mereka? Apa yang mereka cari dari produk seperti yang kamu tawarkan? Semakin detail kamu mengenal pelanggan, semakin tepat kamu bisa menawarkan solusi yang pas. Langkah 2, pahami produk atau layananmu secara mendalam. Selanjutnya, kamu harus mengerti betul produk atau jasa yang kamu tawarkan. Apa fitur utama dan manfaat produkmu? Apa kelebihan yang membuat produk kamu spesial dibandingkan produk lain di pasar? Misalnya, kalau kamu jual kopi saset, apakah produkmu mengandung kafein lebih tinggi? Apakah kemasannya praktis dibawa? Apakah rasanya unik? Lalu, kalau kamu jual jasa, apa kelebihan layanan kamu dibanding kompetitor? Kamu juga bisa memikirkan nilai tambah lain, seperti layanan purna jual, garansi, atau kemudahan pembayaran. Langkah 3, temukan sweet spot antara kebutuhan pelanggan dan keunggulan produkmu. Ini adalah bagian penting, karena value proposition itu harus jadi jawaban yang pas untuk masalah atau kebutuhan pelanggan kamu, sekaligus menonjolkan keunikan produk kamu. Kalau pelanggan ingin produk yang cepat dan praktis, tapi kamu menawarkan produk yang mahal dan ribet, itu bukan value proposition yang tepat. Sebaliknya, kalau produkmu memang cepat dan praktis, maka itu yang harus kamu tonjolkan. Jadi, value proposition itu semacam jembatan antara apa yang pelanggan butuh dan apa yang kamu tawarkan. Disinilah kamu harus fokus untuk menonjolkan keunggulan yang paling relevan dengan kebutuhan pasar. Langkah 4, tulis value proposition dengan kalimat singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Setelah kamu punya gambaran yang jelas, saatnya merangkai value proposition yang efektif. Kalimat ini harus mudah dimengerti sekaligus langsung nendang ke pelanggan.
Format sederhana yang bisa kamu coba adalah seperti ini. Untuk siapa target pasar, kami menyediakan produk atau layanan yang membantu manfaat utama, berbeda dari kompetitor atau alternatif, karena kami keunggulan unik. Contoh nyata, untuk mahasiswa yang sibuk, kami menyediakan kopi siap minum dengan kafein tinggi yang membantu tetap fokus. Berbeda dari kopi saset biasa karena tanpa gula, tambahan, dan praktis dibawa kemana saja. Beberapa tips tambahan supaya value proposition kamu makin efektif. Jangan pakai klaim berlebihan tanpa bukti, seperti terbaik atau paling keren. Fokus pada manfaat, bukan fitur produk. Coba uji value proposition kamu ke teman atau calon pelanggan. Pastikan mereka langsung mengerti dan tertarik. Dan ingat, value proposition bisa berkembang seiring waktu sesuai kebutuhan pasar. Sekian dulu pembahasan tentang value proposition yang compelling. Kalau kamu bisa buat value proposition yang jelas dan menarik, kamu sudah punya fondasi kuat untuk membangun bisnis yang sukses. Sekian, terima kasih.